warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Ahmad Irsaisan dengan NIM C0D01901 selaku dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Kita masuk ke materinya. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Di sini amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud atau aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain yang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Untuk pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Amortisasi biasanya ditemukan dalam mata pelajaran akuntansi dan akuntansi pembiayaan. Perbedaan amortisasi dengan penyusutan. Di sini pada amortisasi biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan peralatan medis tersebar selama masa hak paten dengan setiap bagian dicatat sebagai biaya atas laporan laba rugi perusahaan yang diantaranya paten dan merek dagang, perjanjian waralaba, proses kepemilikan seperti hak cipta, biaya penerbitan obligasi untuk meningkatkan modal, dan biaya organisasi. Sedangkan pada penyusutan mengacu pada penghitungan biaya aset berwujud selama umur aset itu. Misalnya, gedung perkantoran biasa digunakan bertahun-tahun sebelum dilewati dan dijual. Biaya bangunan tersebar di atas perkiraan umur bangunan, dengan sebagian biaya dikeluarkan setiap tahun buku. Yang diantaranya bangunan, peralatan, perabotan kantor, kendaraan, tanah, dan mesin. Metode amortisasi secara umum. Yang pertama adalah metode garis lurus. Di mana metode garis lurus ini merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus ini, nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahun, dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaat. Yang kedua, metode saldo menurun. Dalam saldo menurun ini merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, yang dimana jumlah biaya dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya, seiring bertambahnya masa manfaatnya. Dan pada umumnya, ini merupakan akhir masa manfaatnya. Dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode saldo menurun ini, pada tahun perolehan biaya penyusutan akan lebih besar, dan juga untuk tahun berikutnya biaya penyusutannya akan semakin kecil. Jenis kewajiban jangka pendek. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti, menyangkut hutang berbunga dalam jangka pendek, yaitu yang pertama adalah hutang bank jangka pendek. Hutang bank ini yaitu hutang yang ditimbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Hutang bank ini biasanya mencakup persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang akan dibebankan. Yang kedua adalah besar bayar jangka pendek. Besar ini adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar jumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan. Yang kedua adalah hutang yang terkait dengan entitas. Di sini saya mengambil 3, diantaranya adalah hutang usaha. Hutang usaha ini adalah hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Mana pembelian barang dagang ini secara kredit akan menimbulkan hutang usaha bagi perusahaan. Untuk pencatatan hutang usaha biasanya berdasarkan pada nota, kwitansi, atau faktur. Yang kedua adalah hutang pajak. Di mana hutang pajak ini kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Misalnya pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan.
Dan yang terakhir adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini merupakan beban yang telah terjadi namun belum dibayar sampai dengan periode pelaporan akuntansi, yang mana timbul karena keterlambatan waktu penagihan atau bisa juga karena kesepakatan kontrak menyatakan pembayaran tidak dilakukan pada saat beban terjadi. Jenis kewajiban jangka pendek. Yang ketiga adalah kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi, yaitu provinsi dan kontingensi. Provisi ini adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi, tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibulatkan pencadangannya. Sedangkan kontingensi ini adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlah belum pasti. Kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena sehingga perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini beberapa bagian dari kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi antara lain. Yang pertama, hutang garansi servis. Yang kedua, hutang pemberian hadiah. Yang ketiga, hutang pengelolaan lingkungan atau pemulihan pencemaran lingkungan. Yang keempat, hutang perkara pengadilan. Yang kelima, hutang sebagai pinjaman. Dan yang terakhir, hutang operasi dalam penghentian. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.